Going to show you what I'm doing in Japan when it's New Year. Jadi di video kali ini aku mau nunjukin kalian ngapain aja sih aku selama tahun baruan di Jepang. Dan sebelum itu aku juga mau kasih tahu kalau misalnya di Jepang ini ada banyak banget orang-orang Indonesia. So I bought this on our way home from Ehime. The cake. Ooh. Okay guys, good morning. So today we're going to a gathering party. It's held by the PPI, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Kochi. Wah, jadi gimana kok kami bisa ketemuan sama orang-orang Indonesia yang di Jepang? Nah, jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Kochi ini, organisasi yang memiliki komunitas atau warga negara Indonesia yang sedang menempuh pendidikan atau melakukan penelitian, dan khususnya di sini ya di Jepang. Dan kemudian kami diundang deh buat ke gathering party ini. Dan jujur aja, aku dan kawan-kawan aku jarang banget makan nasi selama di Jepang. Bukan karena mau diet atau apa ya, soalnya di sini berasnya mahal-mahal kalau dibandingkan di Indonesia. Jadi kami kesenangan banget lihat aja muka kawan-kawan aku yang udah full senyum. Apalagi semenjak kami di Jepang, kami jadi lebih jarang makan makanan Indonesia. Selain karena bahan masakannya yang susah dicari, harga makanan Indonesia di restoran-restoran itu terbilang cukup mahal sih buat budget kami. Jadi kami mutusin buat hemat-hemat dan enggak makan makanan Indonesia sama sekali. Dan paling kalau misalnya mau makan makanan Indonesia, ya masaknya apa? Ya nasi goreng berbekal dari bumbu instan yang kami bawa dari Indonesia kemarin sebelum kesini. Dan kalau misalnya kalian udah lihat vlog aku sebelumnya yang mencari Indomie di Jepang, pasti kalian juga udah pada tahu kalau misalnya aku udah kehabisan semua bumbu-bumbu instan aku selama di sini. Tapi satu hari gathering ini beneran kenyang banget. Kami disuguhi banyak banget makanan-makanan enak di sini. Dan itu semua kami berterima kasih sama Mas Fauzan dan keluarga yang udah mau menampung kami selama malam tahun baru di Jepang. Happy New Year! Malam tahun baru di Jepang sama sekali nggak ada kembang apinya loh. Biasanya anak-anak muda di Jepang mereka pada pergi ke pantai buat lihat sunrise. Atau mereka juga ada yang memohon ke kuil buat keberuntungan di tahun yang baru. Biasanya dilakukan tepat tengah malam atau keesokan harinya sih. Dan sekarang udah tahun baru, akhirnya pernah ngerasain gimana rasanya malam tahun baruan di Jepang. Biasanya kalau misalnya di Indonesia kita ngerayain tahun baruan sama keluarga nggak sih? Barbekyuan, bakar-bakaran, main kembang api. Tapi kalau kalian gimana sih? This is me titit. Titi. Titi. Oh Titi. Anyway, ini tahun baru pertama aku di Jepang dan ternyata sama sekali nggak bikin homesick, malah seru banget. Soalnya dari kemarin sampai hari pertama kami makan-makan terus sampai kenyang bareng teman-teman Indonesia yang mereka perhatian dan hangat banget. Jadi ya beneran obat kangen rumah deh, soalnya makanannya pada enak-enak banget. Terus lanjut lagi, makan, makan, makan. Jadi ya itu kurang lebih kerjaan aku selama tahun baru di Jepang. Dan tentu aja dong, aku nggak bisa melewatkan kesempatan untuk mencoba kegiatan apa aja yang dialami orang Jepang selama tahun baruan di Jepang. Jadi sekarang hari kedua dan kita lagi ada di shrine. So we're in a shrine and it's very cold right now. I'm suffering right now. Beneran dingin banget guys, bikin menggigil sampai sekalinya kena muka langsung kaku dan beku banget. Tapi ya begini realitanya, orang Jepang pada beramai-ramai datang ke kuil buat berdoa selamat tahun baru di Jepang. Oke, jadi kita harus kasih uang 5 yen buat good fortune. Look. Kok ngantri kok? What? Kalau boleh jujur, selama berdoa ini aku benar-benar gak fokus banget. Soalnya aku nggak tahu kan kalau misalnya gerakan yang aku lakukan itu udah benar atau salah. Dan mereka kayak cepet-cepetan gitu kan. Jadinya aku nggak fokus berdoanya. We're going to buy omikuji. Wish me luck. Nah, jadi buat yang belum tahu, omikuji itu adalah kertas ramalan nasib acak yang biasanya diambil masyarakat Jepang saat berkunjung ke kuil di awal tahun. Dan isinya mulai dari ramalan umum, soal studi, asmara, sampai kesehatan. Toki. Oke, yang lucunya di sini itu aku minta tolong cewek ini buat jelasin omikujiku itu tentang apa, tapi dia cuma ngebacain dan aku nggak paham bahasa Jepang. Jadinya aku pura-pura paham dan akhirnya aku memutuskan buat minta AI tolong jelasin. Jadi katanya keinginan aku bakalan terwujud satu demi satu, asalkan aku nggak terburu-buru dan selalu berpikir matang sebelum bertindak. Amin, amin. Ayo doain, amin. Tapi di omikuji juga ada tingkatan keberuntungannya loh, dan di punyaku tertulis Suekichi yang artinya keberuntungan kecil.
kecil di masa depan. Meskipun posisinya di tingkat bawah, tapi ya tetap positif kok, soalnya masih di kategori beruntung. Dan di Jepang juga ada kebiasaan unik kalau misalnya dapat ramalan kurang maksimal atau pengen nasibnya dijaga terus sama dewa, kertas ini kita ikat di tali atau tempat khusus yang ada di kuil. So you have to choose. Tapi keseruan tahun baru bareng orang Jepang nggak berhenti di kuil aja nih. Jadi setelah puas menikmati indahnya pemandangan kuil, kita langsung lanjut lagi ke agenda berikutnya yang udah aku tunggu-tunggu. Tara, jadi kita bakalan makan rice cake yang dipanggang yang dimana ini udah menjadi tradisi orang Jepang nih kalau misalnya tahun baru. Tekstur yang super kenyal, mulur, dan hangat-hangat di tengah udara dingin itu beneran juara banget deh pokoknya. Tapi kalian mau tahu nggak ada fakta unik yang dimana aku tercengang banget sih pas dengarnya pertama kali dari kawan Jepang aku. When it's New Year in Japan, you could probably hear lots of ambulance sounds and sirens everywhere. Because there may be some old people who got their rice cake stuck on their throat. I'm not lying, guys. My Japanese friend told me this. Ayo coba aku mau tahu reaksi kalian pas dengar ini. Ada yang tercengang, terdiam, kasihan, atau malah ngakak? By the way, masih ada satu lagi nih tradisi tahun baru yang menurut aku agak mirip-mirip sama tradisi kita di Indonesia dan yang ini pasti pada senang. これはいどうぞお年あり玉がとうございます。あ好きな絵なんでスノーピー。未来にスノーピー。未来に